Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, apa kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda. Saya Cece Anissa dan bersama rekan saya Ken Ana. Hari ini KPU menggelar rapat konsinyering pemirsa yang diselenggarakan hingga nanti hari Senin. KPU akan mengeluarkan PKPU yang jadi pertanyaannya apa pasal-pasal yang nanti akan dimasukkan, mengingat bahwa saat ini KPU harus merujuk kepada MK 60 dan juga 70 mengenai ambang batas dan juga usia pencalonan di Pilkada 2024. Selain itu ada apa, Ken? Ya, selain itu juga pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat kegiatan dari Anies Baswedan yang hari ini mengunjungi DPD PDIP. Apakah pertemuan ini dalam rangka untuk membahas Pilkada Jakarta? Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Setelah DPR RI resmi membatalkan revisi UU Pilkada, Komisi Pemilihan Umum KPU RI langsung menyiapkan draft peraturan KPU Pilkada 2024. KPU memastikan akan mengikuti putusan terbaru Mahkamah Konstitusi tentang syarat ambang batas dan usia minimum calon kepala daerah. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia memastikan draft PKPU memuat sepenuhnya putusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 tentang ambang batas pilkada dan syarat usia calon kepala daerah. Politisi Partai Golkar ini menambahkan, DPR akan menggunakan putusan MK dalam konsultasi dan penyusunan PKPU untuk Pilkada 2024. Draft yang disampaikan oleh teman-teman KPU itu merujuk pada putusan terakhir, ya. KPU kan dia institusi yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang, ya. Mana undang-undang yang berlaku itulah yang menjadi rujukan terhadap semua peraturan teknis yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu. Nah, karena berkaitan dengan soal pencalonan ini kita mempunyai putusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi, maka itu yang menjadi rujukan dan memang tugasnya KPU itulah melaksanakan undang-undang. Seperti diketahui, mepetnya pembuatan revisi PKPU dan waktu pendaftaran pasangan calon yang dijadwalkan pada 27 hingga 29 Agustus 2024 menimbulkan kekhawatiran publik akan kemungkinan adanya keterlambatan terbitnya revisi peraturan KPU atau PKPU terkait pencalonan Pilkada 2024. Revisi PKPU tersebut diperlukan untuk mengakomodir putusan MK. Lantas, akankah rapat antara DPR dan KPU yang digelar Senin depan membahas dan pengesahan draft PKPU akan menggunakan seluruh putusan MK untuk rujukan susun PKPU Pilkada 2024? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita juga harus tahu bahwa timeline untuk menyusun peraturan yang kemudian menjadi sebuah konsekuensi ketika saat ini KPU harus merujuk kepada putusan MK 60 dan juga 70 adalah dikeluarkannya PKPU pemirsa. PKPU saat ini sedang dibahas, konsinyering dilakukan oleh DPR dan juga KPU. Apa pasal-pasal yang dimasukkan pemirsa? Bagaimana kemudian peraturan-peraturan turunan untuk Pilkada 2024? Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Pengamat politik kita, Mas Adi Praitno sudah hadir di studio TV One. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Adi Prai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Caca. Dan pakar kepemiluan Mbak Titi Anggraini juga sudah bersama saya di sini. Mbak Titi, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Caca. Baik, Mbak Titi. Publik bertanya, hari ini konsinyering KPU dan DPR sedang dilakukan di Hotel Ayana. Dalam pandangan Mbak Titi, kira-kira konsinyering ini apa yang biasanya dibahas dan seharusnya pasal-pasal apa yang kemudian ada dalam PKPU? Ya, sebenarnya yang dikenal di dalam peraturan perundang-undangan itu adalah konsultasi ya. Nah, konsinyering ini adalah kebiasaan atau praktik yang diberlakukan terutama di
masanya Pak Doli untuk menyinkronkan supaya saat konsultasi dalam forum RDP, rapat dengar pendapat dan rapat kerja, itu tidak terlalu rumit dan panjang atau lama. Dan di dalam konsinyering yang saya baca dari surat yang beredar, di Ayana ini bukan hanya soal peraturan KPU tentang pencalonan, tapi juga ada soal kampanye dan peraturan Bawaslu. Di dalam konsinyering mereka biasanya lebih detail, menguliti pasal per pasal. Mestinya sih kalau konsultasi itu kan hanya substansi yang perlu diperjelas ya. Karena yang namanya otoritas pembentuk peraturan KPU, ya KPU, bukan pemerintah dan bukan DPR. Konsultasi itu yang namanya kita berkonsultasi kan harusnya terhadap hal-hal yang tidak jelas atau hal-hal yang belum bisa dipastikan saja. Nah, tetapi di dalam konsinyering ini justru pembahasannya sangat detail, pasal per pasal juga ikut dikupas begitu. Dan yang perlu menjadi catatan adalah kalau pengalaman saya mengawal proses di pengaturan atau pembentukan peraturan KPU, justru kita harus hati-hati nih, kadang-kadang di konsinyering itu ada masuk substansi yang justru di dalam peraturannya KPU tidak ada, bisa-bisa muncul di konsinyering. Contohnya apa? Saat pemilu legislatif 2024, di dalam draft peraturan KPU itu disebutkan, keterwakilan perempuan itu kalau menghasilkan persentase tertentu, menghasilkan desimal, kan paling sedikit 30% ya. Di dalam draft peraturan KPU, pembulatannya semua ke atas. Nah, tetapi ketika proses konsinyering terjadilah pembulatan ke bawah. Kalau desimalnya 50 kurang dari 50. Hal tersebut sangat substansial mempengaruhi keterwakilan perempuan dan itu ternyata dihasilkan pada saat konsinyering yang dilakukan tertutup, tidak bisa diakses oleh publik. Tentu harapan kita terhadap proses yang sekarang berlangsung adalah jangan sampai tadi ya kesepakatan-kesepakatan yang sangat substansial di luar pantauan dan akses publik justru tercipta dan itu justru berdampak pada pengaturan yang tidak lebih baik dan tidak lebih berkualitas. Oke. Gitu. Kalau Mas Adi Pray melihatnya seperti apa? Mungkin pertanyaannya adalah KPU akan berdiri di mana melihat PKPU ini? Kita tahu bahwa aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar beberapa waktu lalu ini begitu mengagetkan. Banyak berpikir bahwa bisa jadi masih ada pasal-pasal yang dianggap mati multitafsir untuk menguntungkan beberapa pihak. Tapi ada juga yang positive thinking, ya masa KPU berani mengambil alih seperti itu? Ini kan resikonya terlalu tinggi. Bagaimana menurut Mas Adi Pray? Ya saya kira KPU tak ada pilihan lain selain memang harus tegak lurus dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70. Itu nggak bisa dibantah. Kita dengar statement dari kawan-kawan KPU, mereka sudah menyebarkan ke KPU daerah, mereka itu harus mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Meski pada saat yang bersamaan sebelum ada hitam di atas putih, ada kesepakatan dengan kawan-kawan DPR, sepanjang itu juga perasaan was-was itu selalu ada. Karena kemarin itu sudah mulai muncul kan surat-surat yang diedarkan di kalangan aktivis, kalangan media, tanggal 22 Agustus poinnya itu bukan soal membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, tapi putusan Mahkamah Agung. Ini kan bikin was-was orang, padahal saat itu sedang ada demonstrasi. Aktivis, mahasiswa, civil society menolak terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada. Oleh karena itu, kita harus bersyukur karena gerakan aktivisme yang saya kira muncul di luar dan di jalanan ini sebagai bentuk pressure sebenarnya bahwa KPU jangan pernah main-main, jangan pernah main api dalam konteks ini. Oleh karena itu maksimal tanggal 27 sudah harus mulai muncul peraturan PKPU yang mengatur bahwa pilkada serentak adalah sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Di luar itu saya kira hanya akan menimbulkan kegaduhan yang tidak berkesudahan. Kemarin aksi demonstrasi 22 Agustus itu kan pesan sederhana. Ya. Kemarin itu nggak ada yang menyangka bahwa gerakan massa itu akan besar. Kemarin itu kampus belum masuk loh. Yeah. Di kampus kami di UN itu awal September baru masuk Mbak Titi. Yeah. Tapi kami kemudian hari Senin besok. Betul. Artinya apa? Di kawan-kawan UI Senin juga baru masuk. Ini apa? Gerakan yang kemudian muncul tumpah ruah di depan MK kemudian DPR. Ini kan sebagai salah satu bentuk advokasi politik yang nggak main-main. Generasi muda gitu ya yang saat ini sedang jadi aktivis itu sangat melek dengan politik. Mereka ini paham betul bagaimana elit-elit, pemangku kepentingan, pejabat-pejabat di negara ini sering dalam tanda kutip gitu main mata dan bahkan main api terkait dengan regulasi, terkait dengan undang-undang dan peraturan apapun terkait dengan politik kita. Oleh karena itu bagi saya nggak ada cerita lagi mau judulnya konsinyering, mau judulnya RDP, mau judulnya konsultasi antara
KPU dengan kawan-kawan DPR Komisi 2 harus yang menjadi acuan adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Oke. Di luar itu tentu ini akan memancing keributan. Oke, baik. Nanti sesaat lagi Mbak Titi boleh menjawab sebenarnya apa yang paling dikhawatirkan ada dalam PKPU. Kita tahu bahwa putusan MK 60 dan 70 ada 2 poin yang mengenai ambang batas pencalonan bahkan juga usia. Tapi ada juga berpikir bisa jadi mengenai syarat usia pendaftaran ini banyak merujuk kepada MA bukan kepada MK. Artinya bahwa 30 tahun saat mendaftar. Mungkin nggak ya Mbak Titi? Sesaat lagi. Rapat konsinyering yang diselenggarakan oleh KPU dan juga DPR kemudian menyita perhatian publik dan berikut pernyataan dari Ketua KPU pemirsa dan anggota DPR dalam rapat konsinyering antara KPU dan DPR hari ini. Kita bahas dulu karena banyak sekali yang dibahas kan gitu. Dan setelah itu baru kita RDP biar cepat. Siapa saja yang diundang Pak? Semua pihak untuk Komisi 2. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tentu konsinyering pada hari malam ini yang kita konsinyeringkan itu adalah keputusan MK, ya 60, 70, 80 seterusnya supaya kita taat terhadap aturan yang berlaku di Indonesia dan satu hal yang harus dipahami bahwa putusan MK itulah final binding. Ya, tidak ada keputusan apapun yang bisa merubah keputusan MK. Oleh karena itu, pertemuan malam ini dalam bentuk konsinyering untuk dibawa nanti pada hari Senin ya, dalam rapat konsultasi RDP di Komisi 2 DPR RI, ya, KPU menyerahkan draft PKPU, ya, yang seterusnya tentu akan kita sahkan di sana dan akan didaftarkan ke Kementerian. Kan masih menimbulkan kekhawatiran di sini Mbak Titi. Sebenarnya untuk ambang batas sudah bisa kita pastikan tidak. KPU akan menuruti aturan tersebut merujuk kepada MK 60 dan juga usia. Masih ada kekhawatiran bisa jadi kita berpatokan tetap bahwa 30 tahun saat istilahnya apa? Pada saat bukan di pendaftaran ya, pada saat dilantik. Ya, kalau semua komitmen dan konsisten ya, apalagi kan Pak Afif sudah berkali-kali tuh press conference itu tidak ada masalah. Cuman yang sekarang dikhawatirkan oleh publik, kekhawatiran publik ini masuk akal. Karena kita juga beberapa kali kena prank KPU. Misalnya ada press conference KPU, Bawaslu, DKPP, kami akan mendengarkan masukan masyarakat soal keterwakilan perempuan. Tiba-tiba ketika dibawa ke konsinyering, DPR-nya tidak setuju, tidak jadi tuh substansi yang di press conference-kan. Nah, terkait dengan konsinyering ini kan pembahasan yang tertutup, kita tidak bisa mengikuti. Tetapi tadi Mas Adi sudah menyebutkan, gerakan massa pada tanggal 22 Agustus itu harus menjadi ilustrasi yang mendalam bagi semua pihak yang sedang konsinyering. Apalagi hari ini sudah diumumkan pendaftaran pasangan calon. Jadi pendaftaran pasangan calon itu mengawali sebelum dilakukan penerimaan pendaftaran. Pengumuman itu dari tanggal 24 sampai 26 Agustus. Dan KPU sudah mengeluarkan surat edaran nomor 1692. Di mana di dalam surat edaran itu ada 2 substansi. Pertama soal ambang batas pencalonan merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Saya sudah cek 100% persis sama. Jadi ambang batas itu jelas 6,5 sampai 10%. Terkait surat edaran KPU ini 1692 ini misalnya KPU DKI sudah membuat pengumuman di mana persyaratan pencalonan untuk jalur partai atau gabungan partai politik berupa perolehan suara minimal 7,5%. Dengan demikian kalau 7,5% di Jakarta partai seperti 5 partai pertama nih, PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, lalu Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, PDIP, semua bisa mengusung sendiri karena minimal 7,5%. Dan partai-partai itu tadi perolehan suaranya lebih dari 7,5%. Nah, soal usia juga di surat edaran itu disebutkan adalah merujuk pada 30 tahun untuk Pilgub dan 25 tahun Pilkada Kabupaten Kota pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Penetapan pasangan calon 22 September. Dan kalau pelantikan itu kan baru Februari. Nah, konteksnya begini Mbak Caca.
tidak boleh ada there's no point of return, tidak boleh titik balik, tidak ada titik balik buat KPU. Karena kenapa? KPU sudah mengumumkan persyaratan kepada publik. Ini loh persyaratannya 2, ambang batasnya seperti putusan MK, usia calonnya seperti putusan MK. Ini 2 substansi saja ya. Di lain persyaratan-persyaratan calon seperti pendidikan SMA dan lain sebagainya. Mungkin tidak sudah diumumkan kepada publik persyaratan yang sesuai putusan MK, lalu mereka putar arah menerbitkan peraturan KPU yang tidak sesuai dengan putusan MK. Jawabannya tidak mungkin. Itu merupakan pelanggaran konstitusional dan kalau dilakukan tidak legal pasti akan batal, pasti akan dibatalkan pengadilan dan yang lebih pasti lagi akan memicu gerakan massa yang lebih besar. Oke, tapi kalau Mas Adi Pray melihatnya dari sisi politik, karena kalau informasi ini kan memang bermacam-macam ya, mulai dari katanya Kaisang sudah menyiapkan diri untuk mendaftar, tapi kan kita nggak tahu apakah itu hanya informasi untuk memanaskan situasi atau mungkin memang ada kekhawatiran ke arah sana. Kalau per hari ini kita mendeteksi ya, rata-rata memang sudah selesai sebenarnya perdebatan soal putusan MK nomor 60 dan 70, syarat minimal jadi calon gubernur, bupati, dan wali kota termasuk soal threshold itu. Yang kita dengar per hari ini PSI mengatakan Kaisang tidak lagi berminat untuk maju Pilgub setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi. Itu officially disampaikan oleh elit PSI. Nah yang kedua, kawan-kawan Komisi 2, kawan-kawan KPU semuanya mengatakan, bahkan Profesor Dr. Sufmi Dasko juga mengunci satu statement bahwa Pilkada serentak di 2024 itu mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru. Dalam konteks ini mestinya kita harus selesai menyudahi bahwa pastinya KPU akan melahirkan peraturan yang sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Meski dari lubuk hati yang paling dalam di kalangan para aktivis, sebelum hitam di atas putih, sebelum ada kesepakatan resmi, sebelum diputuskan secara sah, sepanjang itu juga kekhawatiran bahwa mungkin nanti ada telikung di tengah jalan, ada substansi-substansi yang kemudian melenceng yang akan merugikan, tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu ada. Buktinya kemarin setelah demo 22 Agustus itu, besoknya kawan-kawan aktivis PBHMI itu demo di depan KPU untuk memastikan bahwa KPU itu ihdinas syiratal mustaqim sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Saya juga mendengar kabar hari Senin besok juga akan begitu banyak protes dan demonstrasi untuk mengawal bagaimana putusan dari Mahkamah Konstitusi ini dijalankan. Oleh karena itu bagi saya jangan pernah main api ketika seluruh stakeholder dan eksponen itu sudah menyatakan putusan dari Mahkamah Konstitusi itu final dan banding. Tapi yang paling penting sebenarnya, ini kan tak perlu konsenyering. Kalau mau sebenarnya ini dibikin rapat terbuka atau rapat dengar pendapat antara KPU dan Komisi 2. Sehingga semua masyarakat, semua eksponen, semua stakeholder bisa mengikuti ini secara langsung. Ya. Kalau ditutupi semacam ini, khawatir ada informasi-informasi yang Mbak Titi tadi bilang. Takut ada sesuatu yang justru merugikan dan siapa yang bisa menyangka. Kan seringkali kalau elit di negara ini berkehendak apapun bisa terjadi. Siapa yang bisa menyangka sehari setelah putusan MK tiba-tiba rapat balik memutuskan satu revisi undang-undang yang ingin menganulir MK. Ini yang kemudian hari Senin tanggal 26 Bukan itu. sehari, hanya 7 jam. 7 jam ya. Yang kemarin maksud saya. Nah, hari Senin ini sebenarnya adalah hari yang sesungguhnya paling banyak dipertaruhkan. Apakah tanggal 26 ini nanti akan melahirkan satu kesepakatan bahwa kawan-kawan KPU sesuai dengan apa yang mereka sampaikan secara terbuka. Tapi secara prinsip jangan pernah main-main dengan peraturan yang sudah dikeluarkan karena semua mata, semua telinga akan mengawasi ini sampai tuntas. Saya kira di situ konteksnya. Oke, kalau dari pegiat kepemiluan sebenarnya Mbak Titi ada tidak sih pihak-pihak yang masih mencoba untuk menggoyang ini? Ya, kalau misalnya menyebut ya siapa yang sebut nama, saya tidak bisa memastikan itu. Tetapi kan masih ada tuh beredar informasi-informasi yang bias. Nah, informasi yang bias ini apa motifnya? Jangan-jangan ingin menciptakan situasi kebingungan, situasi seolah-olah ada ketidakpastian terkait dengan mana yang berlaku antara putusan MA atau putusan Mahkamah Konstitusi. Boleh saya bantu sebut nggak itu? Apa sih Mas Adi Pray? Ada tweet yang kemudian muncul dari seorang ahli hukum menyatakan bahwa kalau tanggal 27 Agustus
PKPU tidak mengeluarkan hasil putusan yang sesuai dengan putusan MK, maka yang berlaku adalah peraturan yang sesuai dengan Mahkamah Agung. Oke, mungkin nggak secara peraturan atau undang-undang ketatanegaraan gitu Mbak Titi? Iya, tidak mungkin ya. Pertama begini, kewenangan pembentukan peraturan KPU itu ada pada KPU. Jadi kalaupun KPU nih misal tidak berhasil melakukan konsultasi, kan surat sudah dikirimkan dan lain sebagainya. KPU tetap bisa menerbitkan peraturan KPU karena kenapa? Otoritas pembentukan peraturan KPU itu ada pada KPU dan permintaan untuk konsultasi juga sudah dilakukan. Tapi paling penting Mbak Caca adalah putusan MK itu final mengikat bagi semua erga omnes. Jadi tanpa pun ada perubahan peraturan KPU, putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku begitu. Tetapi karena kita ingin tertib administrasi kepemiluan, maka peraturan KPU-nya disesuaikan dan lain sebagainya. Sebagai contoh paling gampang, apakah Mahkamah Konstitusi menyatakan pencalonan Gibran batal? Padahal penerimaan pendaftarannya pada tanggal 25 Oktober belum ada perubahan peraturan KPU. Peraturan KPU itu baru diubah di bulan November 2023. Putusan Mahkamah Konstitusi keluar tanggal 16 Oktober. Pembukaan pendaftaran tanggal 19 Oktober. Gibran Prabowo Gibran baru mendaftar 25 Oktober. Apakah kemudian Mahkamah Konstitusi ketika ada sengketa di MK menyatakan pendaftarannya tidak sah? Kan tidak. Ilustrasi yang sama juga berlaku untuk pencalonan di pilkada. Apalagi kemudian sekarang semua pihak kan sudah menyatakan KPU ikut putusan MK, DPR ikut putusan MK, pemerintah dari Hasan Nasbi apapun yang diputuskan MK kami ikut. Jadi kalau sampai ini tidak terrealisasi, kebohongan publik yang amat sangat besar. Karena semua sudah menyatakan secara terbuka, lantas sebagai warga, sebagai rakyat, kita percaya siapa lagi? Kalau pejabat publiknya yang punya otoritas tidak merealisasikan apa yang diucapkan. Tapi karena kita punya pengalaman nih, seperti yang tadi saya sampaikan, ada peristiwa-peristiwa ngomong di depan A, di belakang terjadi, kita semua tidak boleh lengah mengawal. Karena tadi apa yang terjadi 22 Agustus bagi saya, ketika ada proses di Balek, itu kan sudah mengindikasikan ada tabiat, ada keberanian, ada perilaku untuk menyimpangi konstitusi. Oleh karena itu, sebelum ada hitam di atas putih persis, maka kita harus terus mengawal. Meskipun tanpa peraturan KPU pun, bagi saya tanpa perubahan peraturan KPU, putusan MK final mengikat dan serta-merta berlaku. Oke, baik. Nanti sesaat lagi saya akan tanya, ini Mas Adi Pray, mungkin dalam sejarah kepemiluan kita, masyarakat paling peduli dengan pilkada adalah momen ini. Sebenarnya apa sih dorongannya? Karena memang dianggap sebuah undang-undang untuk memuluskan jalan seseorang, atau memang ada urgensi lainnya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami tegaskan, KPU sudah mengubah pasal 15 peraturan KPU nomor 8 tahun 2024, yang dimana dalam perubahan peraturan KPU nomor 8 pasal 15 tersebut kini sudah sesuai dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PU/22/2024. Ini perlu kami tegaskan untuk kesekian kalinya. Jadi dengan demikian persoalan informasi mengenai surat tersebut saya pikir kita akhiri, karena semalam saja kami KPU RI sudah menerbitkan surat dinas kepada KPU di seluruh Indonesia agar melakukan pengumuman sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 ataupun pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024. Saya pikir sudah clear. Ini menjadi hal yang baik sebenarnya Mas Adi Pray ketika masyarakat begitu peduli untuk Pilkada 2024. Tapi konteksnya ini kenapa begitu peduli sekali? Karena kita juga harus mengecek bagaimana kemudian situasi terkini di Hotel Ayana, pemirsa, di mana rapat konsinyering dilaksanakan di sana. Sudah ada rekan kami Celia yang sudah siap mengabarkan. Celia, silakan dengan laporannya. Ya, Caca, Anissa dan juga pemirsa, kalau kami melihat saat ini memang di Hotel Ayana Jakarta yang seharusnya ini memang dilakukan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat untuk konsinyering antara Komisi Pemilihan Umum bersama dengan juga Komisi 2 dan juga Bawaslu di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 20.10 waktu Indonesia Barat ini konsinyering belum saja dimulai, masih menunggu ketua dari Komisi 2 yakni Ahmad Doli nantinya untuk hadir, sehingga konsinyering akan dilakukan nantinya.
Namun kami tidak bisa menggambarkan secara langsung bagaimana detail di dalam ruangan tersebut karena diketahui memang yang akan dilakukan nanti ini merupakan konsenjaring secara tertutup. Jadi pihak media kami hanya bisa menggambarkan bagaimana situasi di luar saat ini. Namun beberapa pihak, yakni dari perwakilan Komisi 2, ini sudah hadir sejak tadi. Kita akan masih menunggu bagaimana Ahmad Doli nantinya ketua dari Komisi 2 ini untuk hadir dan menyampaikan press conference-nya kepada kami awak media. Namun yang kami ketahui pemirsa bahwa hari ini yang dibahas adalah mengenai perubahan dari PKPU nomor 8 tahun 2024. Ini mengenai tentang pemilihan pencalonan kepala daerah di Pilkada nantinya yang sempat ini kalau kita ketahui ini berangkat dari beberapa konsenjaring ini berangkat dari beberapa putusan, yakni putusan Mahkamah Agung dan juga putusan Mahkamah Konstitusi yang hingga saat ini masih membingungkan apakah mana putusan yang akan digunakan nantinya untuk merubah PKPU yang nantinya akan disahkan dalam rapat dengar pendapat yang akan dilakukan pada tanggal 26 hari Senin nanti. Sementara demikian, Caca Nisa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Celia mengabarkan langsung dari Hotel Ayana. Kalau Mas Adi Pray analisis seperti apa? Bagus sih kalau masyarakat peduli, tapi sebenarnya apa sih pendorongnya? Ya bagi saya sederhana, ini kan tingkat engagement, kepedulian masyarakat kita, aktivis, mahasiswa dan gerakan civil society terutama yang datang dari kampus ini terkait dengan isu-isu sensitif itu cukup luar biasa aja. Jadi demonstrasi 22 Agustus kemarin ini bukan hanya terjadi sekali. Dulu revisi undang-undang KPK demo, kemudian terkait dengan Cipta Kerja juga demo, terkait dengan undang-undang ITE juga demo, kemudian terkait dengan undang-undang yang terkait dengan pidana juga banyak hal. Artinya apa? Ke depan saya kira ini akan terjadi head to head antara pemerintah, DPR dengan kelompok aktivis dan civil society. Karena ada kecenderungan ke depan ini kan akan muncul koalisi gemoy, koalisi mayoritas di mana partai berkongsi dengan kubu pemenang. Penyakitnya kalau sudah koalisi mayoritas ini menjadi bagian dari kekuasaan, pasti nggak ada check and balances. Jadi check and balances itu mungkin hanya 1 atau 2 partai. Efeknya adalah yang meluber ke jalanan melakukan protes dan resistensi adalah kelompok-kelompok aktivis itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentu ada korespondensi historisnya. Ini peraturan terkait dengan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi 90 terkait dengan aturan umur yang dinilai hanya menguntungkan 1 orang bukan banyak orang. Nah putusan MK itu kan sebenarnya mengunci bahwa secara spesifik 1 orang juga ini nggak boleh maju. Ini yang kemudian membuat kenapa isunya menjadi sensitif dan menjadi besar. Oleh karena itu bagi saya sebenarnya apa yang dilakukan oleh KPU hari ini terlampau banyak drama kok. Nggak perlu konsultasi, nggak perlu konsenjaring, tinggal bikin PKPU-nya. Semuanya sudah terang benderang. Nggak perlu lagi ada Mas Adi Pray, konsultasi apapun. ternyata saya dapat informasi, saya sudah tersambung dengan Bang Ahmad Doli Kurnia di sini. Mari kita dengarkan bersama-sama pemirsa. Rapat formal, ya, kalau misalnya bahannya banyak, terus kemudian penting, strategis gitu, ya semacam peraturan KPU, peraturan Bawaslu, terus kalau misalnya undang-undang kemarin ada undang-undang ASN segala macam, tapi pasti kami dahului dengan konsenjaring. Nah, supaya nanti pada saat rapat formal, pada saat RDP itu, semua sudah satu pemahaman, terutama teman-teman pimpinan dan anggota Komisi 2, jadi tidak lagi banyak perdebatan di rapat-rapat formal itu. Nah, khusus malam hari ini, sebetulnya kita tadinya sudah mengagendakan sejak 2 minggu yang lalu, ketika pada masa reses, teman-teman KPU dan Bawaslu itu mengirimkan surat permohonan konsultasi terhadap 3 PKPU, ya, tentang logistik, tentang dana kampanye, tentang kampanye, terus tentang pengawasan dan macam-macam. Tapi di dalam 2 minggu ini kan ada peristiwa politik yang luar biasa. Ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang yang harus ditindaklanjuti oleh revisi PKPU tentang pencalonan gitu. Nah, makanya kami juga sudah menjadwalkan lama untuk hari Senin besok. Karena kan sebetulnya sampai hari ini kami terjadwal ada kunjungan kerja spesifik di daerah gitu. Nah, jadi malam ini kami akan membahas 3 yang tadi. Nah, tapi khusus untuk yang revisi PKPU nomor 8 itu tadinya sih kita tidak akan bahas sekarang karena itu sudah final sebetulnya. Kami sudah baca bahwa draft yang disampaikan oleh teman-teman KPU itu sudah sesuai dengan landasan hukumnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi 60 dan 70 bulat, ya, utuh gitu.
Jadi tidak multitafsir, dan bahkan KPU kan sudah mengirimkan surat edaran surat perintah kepada KPU seluruh Indonesia bahwa hari ini kan sudah mulai dibuka pendaftaran bakal calon kepala daerah, wakil kepala daerah, yang itu rujukannya sudah pakai putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, oleh karena itu saya sekali mau menegaskan, insya Allah DPR kami yang diwakili oleh Komisi 2 akan mengawal, ya, menjaga bahwa insya Allah PKPU itu tidak akan keluar lagi, ya, tidak akan keluar lagi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir. Jadi memang kan KPU itu tugasnya melaksanakan undang-undang yang terkait dengan pilkada, yang terakhir, yang mutakhir berlaku itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, tugas kami di DPR mengawal, ya, sebagai fungsi pengawasan di DPR terhadap mitra-mitra kerja kami termasuk penyelenggara pemilu yang mengawal itu. Nah, kemudian yang kedua yang mau saya sampaikan adalah karena memang orang kan, masyarakat Indonesia menunggu, ya. Kita tahu bahwa adik-adik mahasiswa, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada adik-adik, dan saya sangat prihatin kalau ada adik-adik yang kemarin cedera gitu, ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Kemudian para guru besar, kemudian pada elemen masyarakat, tokoh-tokoh publik, pegiat civil society yang selama ini memperhatikan dan kemudian datang rame-rame waktu itu ke DPR, ke rumah rakyat, ke rumah bapak-bapak ibu sekalian. Kami pun juga berterima kasih, juga diingatkan terus, ya, kemudian dikawal juga. Nah, berdasarkan apa yang sudah saya lihat, ya, tadi juga di depan sore ada adik-adik mahasiswa juga datang ini, mau menunjukkan keseriusan mereka supaya masalah ini tidak lagi tidak lagi ada celah atau peluang untuk berubah gitu loh. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif, dan alhamdulillah saya sudah konsultasikan kepada pimpinan DPR, saya sudah komunikasi juga dengan pemerintah, maka rapat hari Senin itu kami majukan cukup besok. jelas, ya, pemirsa, apa yang disampaikan di malam hari ini dari anggota DPR kita. Formatnya, draftnya sesuai dengan MK 60 dan 70. Bagaimana Mbak Titi? Ya, ini kita harus tetap mengawal sampai ke pendaftaran calon tanggal 27 sampai 29. Ini juga menjadi pesan kepada partai politik, gerbang konstitusionalnya sudah dibuka oleh MK. Mau disambut atau tidak dengan pengantin pasangan calon kan partai yang akan membawa itu. Oleh karena itu harapan publik, kenapa publik mendukung? Karena publik capek dengan penampakan di layar kaca kita bagaimana koalisi yang mayoritas menghambat calon-calon alternatif. Yang rugi itu kita sebagai pemilih. Kita tidak mendapatkan tawaran yang beragam, tawaran kader-kader terbaik. Oleh karena itu partai mesti menyambut putusan MK yang buat semua ini, bukan hanya untuk 1-2 orang atau anaknya si ini si itu, dengan menawarkan kadernya. Kalau memang punya suara 6,5 sampai 10%, ayo dong ambil tiketnya. Baik. Jadi kami menunggu penggunaan tiket oleh partai politik di Pilkada Serentak 2024. Termasuk untuk daerah kita Banten, jangan hanya ada satu Banten, pasangan calon. Oke, Mas Adi Pray, ini apakah bisa meredam situasi yang sempat memanas atau mungkin Senin tetap dikawal ini? Karena pernyataan ini kan cukup jelas, ya. MK 60, MK 70 titik. Jadi pernyataan sejumlah stakeholder dan elit saya kira itu sudah menyenangkan, tapi itu bukan titik akhir. Senin masih banyak aktivis mahasiswa yang akan ke DPR untuk mengawal bahwa ini akan tuntas sesuai dengan putusan MK. Dua hal, Cak, menurut saya. Pertama, tanpa peraturan KPU sekalipun sebenarnya Mahkamah Konstitusi putusannya itu sudah berlaku. Kalau kita mengacu pada hasil ataupun Pilpres 2024 yang lalu. Nah, yang kedua yang paling penting. Jadi putusan MK ini bukan hanya menguntungkan satu ataupun partai tertentu. Ini bukan berlaku hanya untuk Jakarta. Bukan hanya untuk Jakarta, tapi partai-partai politik dan calon yang selama ini kesulitan maju itu dipermudah. Jadi bukan hanya untuk urusan Anies, bukan hanya untuk urusan Jakarta, dan bukan hanya untuk urusan PDIP. Di berbagai tempat partai yang kesulitan mendapatkan tiket, jadi dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi bisa maju. Tinggal kemewahan ini mau dipakai ataupun tidak. Menjadi pilihan bijak ketika DPR akhirnya mengatakan draft dari KPU merujuk kepada MK 60-70 bukan berarti Anda selesai untuk mengawal, kawal terus karena nanti RDP akan diselenggarakan hari Senin. Aksi demonstrasi memprotes pelaksanaan Muktamar PKB di Bali berlangsung ricuh. Massa berusaha menerobos barikade polisi.
Aksi saling dorong ini terjadi antara massa demonstrasi dengan aparat kepolisian di Jalan Pratama yang berjarak 1,5 kilometer dari tempat berlangsungnya muktamar PKB. Massa mencoba menerobos barikade polisi agar bisa masuk ke area muktamar PKB. Polisi pun berusaha menghalau massa. Agar massa tak kembali menerobos, polisi pun memperkuat penjagaan. Aksi ini menuntut muktamar PKB dibubarkan karena sudah tidak sesuai dengan amanah para pendirinya. Saudara-saudara sudah berjanji melakukan aksi damai, tolong tenang. Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, mengunjungi kantor DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Jakarta di kawasan Cakung pada siang tadi. Anies mengungkap dalam pertemuannya dengan DPD PDIP Jakarta juga turut dibahas hal-hal yang menyangkut pilkada. Anies tampak hadir didampingi juru bicara Sahrin Hamid dan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Kedatangan Anies disambut jajaran pimpinan DPD PDIP Jakarta. Sebelum masuk dan melakukan pertemuan, Anies menyempatkan diri untuk melakukan sholat duhur berjamaah dengan sejumlah kader PDIP. Usai sholat berjamaah, rombongan Anies Baswedan kemudian melakukan pertemuan lanjutan dengan petinggi PDIP Jakarta. Dalam kunjungannya ke kantor DPD PDIP Jakarta, Anies mengungkap dalam pertemuan tadi turut membahas hal-hal yang menyangkut dengan pilkada. Anies yang tadi tiba di kantor DPD PDIP Jakarta sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selain pengurus DPD yang menyambut Anies, tampak juga Ketua DPRD Jakarta fraksi PDIP Prasetyo Edy, juga politikus Masinton Pasaribu dan juga Putra Nababan.